Baik para pemirsa di kanal YouTube Pusat Studi Hukum Tata Bumi, kali ini Pusat Studi Hukum Tata Bumi akan membuka dialog nasional nih karena dari berbagai wilayah. Ya, ada yang dari Bali, Pak Made Priyadarsana, Pak Purnomo, siswa Prasetyo dari Jakarta, Bu Lisa juga di Jakarta. Jadi selain lingkupnya juga para pembicara ini juga isu yang penting juga yang ini patut kita bawakan dalam level nasional karena bagaimanapun salah satu sumber devisa negara yang terpenting juga termasuk dari pengelolaan kawasan pariwisata khususnya pariwisata pantai yang sudah menjadi tujuan destinasi pariwisata itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan yang pertama dari periset. Nih, Bu Lisa Priandini ini sedang melakukan riset doktoralnya, kebetulan membahas mengenai pengembangan kawasan pariwisata pantai. Jadi pemirsa ini ada apa reminder bahwa ini topik riset yang sedang dijalankan. Jadi untuk dipahami bersama, ini kita membuka dialog ini untuk memperkaya wawasan Bu Lisa untuk bisa menghasilkan analisis yang excellent nantinya dengan sumbangan dari dua narasumber kita hari ini, Pak Purnomo Siswo Prasetyo MBI. Gelar lengkapnya beliau ini CEO-nya di grup PT Banten West Java dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Pak Pur, betul ya? Kemudian yang kedua Pak Made Priyadarsana, beliau ini akademisi sekaligus statusnya sekarang periset juga nih di Pusat Studi Hukum Tata Bumi. Selain itu juga praktisi hukum sebagai notaris PPAT di Bali yang banyak juga menemukan di dalam praktek beliau yang mengurusi juga berbagai transaksi di kawasan pariwisata di Bali. Jadi menarik untuk kita dengarkan. Baik, sekarang saya berikan kesempatan Bu Lisa untuk menyampaikan unek-unek lah gitu. Ini bahasa bahasa komunikasinya unek-unek berbagai masalah-masalah hukum tentunya berkaitan dengan pertanahan, tata ruang maupun hal-hal yang mengikuti isu lingkungan, isu sosial untuk bisa disampaikan. Silahkan Bu Lisa, santai saja, rileks saja ya dalam waktu kira-kira 10 menit cukup saya kira. Silahkan Bu Lisa. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Parjo eh, atas kesempatan yang diberikan dalam podcast hari ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om Rahayu. Yang saya hormatin dan saya cintain Bapak Ketua Pusat Studi Hukum Tata Bumi FAUI, Bapak Dr. Suparjo Sujadi. Dan yang terhormat Bapak Pur, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Pur untuk dapat ikut podcast pada hari ini. Bapak Purnomo Siswo Prasetyo MBA dalam hal ini selaku CEO dari PT Banten West Java. Dan yang terhormat sahabat saya Pak Made, Dr. Made Priya Darsana dalam hal ini juga selaku periset dari tim Tata Bumi FAUI. Eh, Pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktu untuk dapat mengikuti podcast pada hari ini. Dan pada hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan bagaimana hasil riset saya dan semoga dalam pemaparan ini dapat mendapatkan masukan dan tanggapan dari para narasumber, baik Pak Pur selaku pelaku usaha dan Pak Made selaku tim riset serta dari Bapak Ketua saya Pak Suparjo. Yang mana ini akan menjadi kesempurnaan bagi riset saya nanti.
Untuk itu, Bapak perkenan saya buka ini apa namanya, Pak? Share. Share screen share Silakan, silakan Bu Lisa. biar lebih gampang, Pak. Ya, Hmm. Eh, dalam hal ini hasil riset yang saya ambil adalah mengenai permasalahan pertanahan dalam pengembangan kawasan pariwisata pantai. Jadi riset ini saya mengambil riset itu dari 3 tempat. Yang pertama di dari full screen dulu Bu Lisa mungkin supaya lebih ini full screen view-nya. full screen itu gimana ya, Pak? Ada tanda di bawah. Di PowerPoint kan ada gambar kayak layar tuh Bu. Sudah, Pak? Oke. Oke. Oke, dalam hal ini untuk research saya mengambil tiga tempat untuk saya riset. Yang pertama yaitu di kawasan wisata Tanjung Lesung dan yang kedua itu adalah di Mandalika atau NTB. Yang ketiga itu yang terakhir adalah di Bali. Dari hasil riset ini yang melatar belakangi saya untuk melakukan riset ini adalah yang pertama itu berawal dari adanya potensi dan konflik di mana pariwisata pantai itu merupakan suatu primadona ekonomi nasional. Ya, di sisi lain pembangunannya itu kerap menjadi sumber konflik agraria dan pengabaian hak masyarakat lokal. Nah, di sini yang kadang-kadang banyak menjadi potensi-potensi konflik yang mana ini akan saya research dan saya teliti kenapa sampai terjadi hal yang seperti ini. Yang kedua adalah mengenai akar masalah, yang mana dalam hal ini hukum pertanahan yang berlaku itu dinilai belum mampu untuk menjamin keadilan sosial karena masih bersifat sektoral. Adanya tumpang tindih dan tidak adaptif. Ya, dan dampak yang nyata yang sering terjadi yaitu terjadi ketimpangan penguasaan tanah, eksploitasi sumber daya, dan marginalisasi masyarakat adat serta pesisir demi kepentingan investasi. Nah, ini akan dilihat bagaimana dampak ke hidup masyarakat daerah tersebut. Yang kedua, dimensi permasalahan hukum yang ada itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah ketidaksinkronan regulasi, yang mana ini sering terjadi tumpang tindih antara regulasi pertanahan UPA dengan hukum sektoral lainnya seperti pariwisata, lingkungan, dan tata ruang yang ada. Yang kedua, adanya lemahnya perlindungan hukum, di mana sistem hukum yang ada terbukti itu masih lemah dalam memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak masyarakat lokal saat berhadapan dengan proyek skala besar. Yang ketiga adalah pengabaian aspek keadilan sosial, di mana di sini kebijakan pertanahan seringkali lebih fokus pada aspek teknis dan investasi, namun mengabaikan prinsip keadilan sosial yang diamankan oleh Undang-Undang Dasar 45. Cermin dari kedua destinasi tersebut, saya mencontohkan 2 hal, yaitu dari Mandalika dan dari Tanjung Lesung. Untuk Mandalika itu adalah konflik agraria dan ekologi, di mana dalam hal ini itu isu utama adalah konflik lahan antara pengembang dengan masyarakat lokal dan dampak ekologis dari pembangunan yang masif. Sedangkan di Tanjung Lesung itu masih sering terjadi sengketa lahan dan abrasi, di mana dalam hal ini sering menghadapi tantangan sengketa kepemilikan tanah yang berkepanjangan dan masalah lingkungan seperti adanya abrasi pantai. Urgensi dan konstruksi hukum yang ada, yang pertama itulah adalah kebutuhan yang sangat mendesak, di mana dalam hal ini sangat diperlukan rekonstruksi
rangka hukum tanah yang tidak hanya menjadi instrumen teknis, tapi juga menjadi sarana untuk mencapai suatu keadilan sosial. Berbasis dengan nilai Pancasila, rekonstruksi ini harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial untuk menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekologi. Dan tujuan akhir dari riset ini adalah menemukan formasi hukum tanah yang lebih responsif, adil, konseptual, untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Poin dalam diskusi pada hari ini adalah yang pertama itu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Pancasila. Bagaimana kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Pancasila secara efektif ke dalam tatanan norma hukum pertanahan untuk pariwisata. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah yuridis apa yang paling mendesak untuk mengatasi ketidaksinkronan regulasi yang ada. Dan yang ketiga adalah peran negara harus dapat diperkuat. Bagaimana peran negara dapat diperkuat sebagai pengawal perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam setiap proyek pembangunan pariwisata. eh di sini itu poin-poin yang saya dapat hasilkan dari riset yang telah saya lakukan, dan terhadap hasil riset ini saya minta masukan dari para narasumber, terutama Pak Pur dalam hal ini selaku pelaku usaha ya yang langsung eh, berkecimpung dalam pariwisata, dan Pak Made dalam hal ini Pak Made selaku praktisi dan ahli hukum. Terima kasih Pak Dr. Parjo. Baik, Bu Lisa, terima kasih. Nah, dari uraian Bu Lisa tadi, eh, itu sebagai eh, temuan awal ya Pak Pur dan Pak Made ya, itu inventarisasi awal. Nah, tentunya ada sumber-sumber bahwa tadi disebut salah satu lokasi Tanjung Lesung itu menyebutkan ada persoalan-persoalan seperti itu. Nah, itu informasi yang berkembang sehingga di sini mungkin insight yang harus dijelaskan pada story-nya, Pak. Mungkin bagaimana pengalaman Pak Pur, Pak Purnomo dalam eh, mengelola kawasan pariwisata Tanjung Lesung itu, apalagi sekarang dengan model kawasan ekonomi khusus itu seperti apa. Nah, ini menarik untuk kita dengar bersama nih. Selain Bu Lisa, Pak Made juga, ini pemirsa juga pingin sekali nih nantinya mendapatkan insight dari Pak Pur. Silahkan Pak Purnomo, waktunya santai saja, monggo. Izin Pak Jo, Bu Lisa, Pak Made, Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera, selamat siang. Yang kami hormati semua, Bu Lisa, Pak Parjo, terima kasih kami diberi kesempatan diundang acara podcast ini untuk bisa sharing lah pengalaman kami dalam mengembangkan di Tanjung Lesung ini. Semoga ya mungkin ada beberapa pasal yang mungkin belum bisa secara lengkap, nanti juga bisa kita sambil diskusi lebih lanjut apa yang bisa saya sharing dari hasil studi Ibu Lisa, riset Ibu Lisa yang mungkin mengenai di Tanjung Lesung ini dikembangkan bersama-sama dengan sharing yang ada di pengalaman yang kami alami selama di Tanjung Lesung ini. Suara saya cukup jelas ya Pak ya? Cukup Pak. Karena Jelas, Pak. kebetulan ada perangkat. Jadi pada umumnya di Indonesia Pak, ini memang daerah-daerah pariwisata ini karena
negara kita ini memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, ya. Daerah-daerahnya indah, terutama di pinggir pantai. Tapi selama ini belum bisa dilakukan peningkatan jumlah kunjungan karena masalah aksesibilitas dan kemudian juga siapa yang mau mulai membangun di situ gitu daerah tersebut. Nah ini juga menjadi satu tantangan tersendiri untuk negara kita ini. Negaranya luas, tanahnya indah, tapi jumlah wisatawannya sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain ya, seperti Malaysia yang lebih kecil dari kita, jumlah wisatawannya, terutama wisatawan asingnya cukup besar. Kemudian juga Vietnam yang juga baru berkembang, Filipina ya, itu juga sebenarnya lebih kecil dari kita, tapi ternyata demikian bisa dikembangkan menjadi tempat-tempat wisata yang mendatangkan jumlah wisatawan asing dan memberikan kontribusi besar kepada negara gitu. Nah, dengan case Tanjung Lesung ini itu juga sama terjadi seperti di Banten Selatan pada tahun 1986 itu ditemu kenali bahwa waktu itu masih masuk daerah Jawa Barat, provinsi Jawa Barat. Jadi daerah-daerah utara, Merak, Florida, kemudian juga di pantai Ancol gitu ya misalnya, itu sudah berkembang untuk wisata. Tapi daerah-daerah selatannya ini sebenarnya punya potensi yang bagus, tapi belum menarik untuk orang masuk. Makanya dibuatlah studi oleh Menteri Pariwisata waktu itu Pak Yop Ave, dibantu JICA dari Jepang. Ini bagaimana meningkatkan potensi wisata di daerah-daerah yang masih terbelakang, belum ada aksesnya. Padahal potensinya demikian besar. Ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Baduy, Banten Lama, kemudian juga Krakatau yang bisa menjadi satu daya atraksi internasional. Nah, dibuatlah studinya di lokasi kebetulan di daerah Tanjung Lesung ini, Pandeglang. Nah ini tapi memang di Indonesia karena ya bukan hampir di semua tempat di Indonesia, tidak hanya di Pandeglang saja, kita menemui bahwa begitu ada satu studi yang daerah ini akan dikembangkan jadi satu tempat wisata atau industri, kawasan industri, ini justru memunculkan para spekulan tanah, kemudian juga para mafia-mafia tanah gitu ya. Yang tadinya daerah itu tidak pernah tersentuh, tiba-tiba ada dibuat surat-surat lah segala macam gitu. Sehingga masyarakat yang ada di sana yang justru tinggal turun-temurun itu kadang-kadang jadi terabaikan gitu ya. Gitu. Sehingga ini yang kami alami juga di Tanjung Lesung, Pak. Gitu. Justru dengan adanya studi itu kita bisa memetakan bagaimana mengembangkan satu daerah yang baru, kemudian juga kita bisa menghitung, kita juga bisa menilai investasi berapa yang harus dimasukkan, terus kemudian kita bisa mengundang investor lain untuk bersama-sama mengembangkan daerah tersebut, sehingga infrastruktur yang di sana pun bisa kita hitung untuk dikembangkan dengan baik. Nah, tapi memang ini dampak sampingannya adalah yaitu ada para spekulan tanah yang sudah membeli ataupun membuat surat-surat gitu.
Sehingga tapi kadang-kadang itu tidak, karena masih sifatnya spekulasi, jadi kadang-kadang tidak dilakukan proses-proses yang benar gitu ya, proses-proses yang benar. Nah, sehingga pada waktu kami masuk untuk merealisasikan hasil studi JK tersebut, pengembangan kawasan pariwisata, itu harus memetakan dengan lebih cermat lagi gitu. Jadi banyak pihak yang mengklaim bahwa mereka pemilik lokasi tanah tersebut. Ya, untuk itu kita harus ekstra hati-hati dalam melakukan pembebasan, kemudian juga pendekatan dengan masyarakat di sana yang harus benar-benar yang memang lengkap ya, baik kepemilikan surat maupun fisik, ya, kemudian juga didukung data-data lain, dan juga bagaimana penyatuan pembangunannya itu, karena ini kita kembangkan sebagai suatu tempat wisata, tentunya harus lebih hati-hati lagi bagaimana justru unsur masyarakat yang ada di kawasan tersebut bisa kami menjadi satu kesatuan yang bisa dilibatkan lah dalam pengembangan suatu daerah pariwisata. Karena kalau pariwisata terus tapi daerahnya banyak konflik, tentunya akan menjadi bumerang, membuat ketidaknyamanan buat wisatawan yang akan datang maupun investor yang akan berinvestasi mengembangkan tempat akomodasi atau theme park atau villa-villa di lokasi tersebut. Nah, ini yang sehingga kami dalam pengembangan di Tanjung Lesung ini tidak hanya misalnya melakukan ganti rugi pembayaran tanah, tapi juga mencoba masyarakat yang sudah mendapatkan ganti rugi itu tidak pergi jauh-jauh dari tempat tersebut, tapi justru diberi lokasi lagi yang tidak terlalu jauh dari lokasi kawasan, karena untuk kawasan itu tentunya perencanaan pembangunannya akan dibuat lebih terintegrated, berbeda dibandingkan dengan apabila ada penduduknya di dalam kawasan gitu. Sehingga kita relokasi masyarakat yang ada di sana 450 kepala keluarga, tadinya pemilik tanah, penggarap di sana, supaya ini tetap bisa menjadi bagian ya seutuhnya dari pengembangan kawasan di daerah tersebut. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu tetap bisa berjalan dengan baik di Kampung Cikadu tersebut, di sebelah Tanjung Lesung, 450 kepala keluarga dengan 3.500 jiwa di sana. Sambil kita bisa berinteraksi untuk membina apa potensi yang ada di masyarakat tersebut ya. Jadi kesenian daerahnya, kemudian makanan khas tradisionalnya, kita bisa jaga menjadi satu bagian untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Nah, jadi itu yang mungkin yang sempat kita kerjakan dengan baik. Hanya memang di dalam pelaksanaannya, memang dari pengalaman kami dibutuhkan satu ketegasan atau konsensus lah ya. Misalnya kita sudah menyelesaikan ini, terus kemudian sudah membuat sertifikat HGB, sudah berjalan sekian tahun, dan selama ini dikuasai lahannya dengan baik. Nah, apabila ada pihak-pihak lain atau dari masyarakat tadi yang masih
mensengketakan. Nah, ini perlu dicermati dengan baik. Masyarakat dari mana nih gitu tadi? Apakah mereka ini yang justru melakukan spekulasi atau justru yang melakukan sebagai mafia tanah, jadi membuat surat-surat baru sehingga mendapatkan keuntungan pada waktu munculnya satu investasi di daerah tersebut. Nah, ini yang juga perlu support dukungan dari pemerintah, ya terutama pembuat kebijakan untuk ini bisa hukum agrarianya ini berjalan dengan adil dan baik gitu ya. Juga dalam pengurusan misalnya pertanahan gitu, dibandingkan dengan yang sudah ada master plan atau pengembang yang jelas gitu ya. Tentunya diharapkan juga dukungan pemerintah itu atau keagrariaan misalnya untuk bisa memilah ini gitu. Karena kan itu prosesnya sudah dilakukan dengan cermat sebelumnya gitu. Nah, apabila ada hal-hal yang uh, dibandingkan dengan yang di luar kawasan tentunya. Di luar kawasan itu kan masih hutan rimba. Uh, Kemungkinan untuk sengketanya harusnya lebih besar, lebih rawan, gitu ya. Karena kalau itu ditawarkan kepada investor lain, itu kan lebih kasihan juga mereka. Jadi harus uh, tidak bisa merealisasikan langsung investasinya, tapi justru uh, banyak kerjaan-kerjaan yang harus dikerjakan. Nah, apabila ini sudah ada satu kawasan, sudah ada master plan yang jelas, kemudian sudah ada proses pembebasan dengan diteliti dengan baik sebelumnya, sehingga layak diterbitkan HGB, ini harusnya prosesnya bisa lebih memudahkan dan lebih cepat dan bisa didukung dalam proses-proses selanjutnya lagi. Jadi kepastian hukumnya perlu didukung, Pak. Mungkin itu Pak yang kalau saya tanggapi dari tadi hasil riset Ibu Lisa. Baik, terima kasih Pak Pur. Nah, ini saya tangkap nih. Nanti mungkin Bu Lisa bisa bisa merenungkan untuk dijadikan bahan analisisnya juga gitu ya. Nah, ini saya tangkap persoalan yang disampaikan Pak Pur ini dalam kerangka kebijakan hukum ini dari hulu sampai ke hilirnya nih tadi Pak Pur cerita. Nah, dari sini tadi saya tangkap memang masih ada punya utang Pak ini dari Undang-Undang Pokok Agraria itu. Pertama yang belum sampai hari ini adalah Undang-Undang tentang hak milik. Nah, ini untuk penguatan hak-hak masyarakat Pak. Artinya in detail bahwa apa yang diceritakan Pak Pur tadi, caranya nanti untuk melindungi Pak, melindungi hak-hak rakyat. Itu yang pertama. Kedua, spirit Undang-Undang Pokok Agraria itu saya ingat betul dulu saya diberi wasiat wejangan oleh Prabu Diarsono, Pak Pur. Jadi bahwa tanah itu bukan objek spekulasi. UPA itu anti spekulasi karena spiritnya kerakyatan. Nah, artinya dari sisi ini nanti para pelaku usaha pun akan nyaman, Pak. Ya, tadi kepastian dan lain-lain banyak spekulan-spekulan tanah yang bermain setiap kali ada proyek. Nah, ini jadi dari disertasi nanti Bu Lisa akan memunculkan tuntutan ini, menyuarakan ini. Jadi win-win solutionnya apa yang diceritakan Pak Pur tadi sebagai pelaku usaha, mudah-mudahan tidak perlu terjadi dan masyarakat juga tidak harus menjadi korban praktek spekulasi ini ketika nanti ada undang-undang hak milik. Nah, ini malah aneh sampai sekarang belum belum ada wacana. Nah, nanti kita suarakan melalui klaster ini tujuannya tentu kita berimbang. Bukan saja satu sisi katakanlah justru dari satu sisi kita pahami isi UPA itu pro kerakyatan, pro rakyat, tapi di sisi lain juga akan menimbulkan kepastian hukum dari situ. Yang ini juga eh, katakanlah
para pelaku usaha maupun para pelaku-pelaku investor, khususnya juga kawasan pariwisata seperti yang dijalani Pak Pur sekian lama ini tentu juga akan terbantu karena ada rentang kebijakan yang dari hulunya sampai ke hilirnya itu sudah mengantisipasi apa yang diceritakan pengalaman Pak Pur di Tanjung Lesung selama ini, saya kira. Juga di tempat lain, saya kira nanti Pak Made juga akan memberikan banyak insight pengalaman di Bali, saya kira. Karena memang dari perspektif tata bumi ini Pak, bahwa tanah itu karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti kemudian menjadi moral kita semuanya di Republik ini, yang berdasarkan Pancasila tentu selaras dengan apa wasit dari Prabowo Darsono itu, bahwa tanah itu bukan objek spekulasi karena itu karunia Tuhan. Jadi bagaimana ada transaksi, oke, semuanya harus amanah. Saya kira pengusaha juga di Kadin itu saya ingat tuh logonya tabah, jujur, setia. Nah ini pasti klop kalau kita pertemukan. Tinggal bagaimana, ini challenge-nya ada di kami Pak. Selanjutnya bola di kalangan akademisi. Bagaimana kita menyuarakan ini. Antara lain nanti melalui hasil riset Bulisa ini akan memunculkan hal-hal seperti ini yang akan sangat bermanfaat nanti untuk perbaikan ke depan. Jadi sengketa segala macam, kepastian hukum, pendaftaran tanah, tadi juga bagaimana. Sebenarnya sudah ada model Pak yang dikembangkan dalam skema PSN ini, termasuk dalam pembangunan ibu kota negara yang saya kritik karena belum lengkap ketika kalau saya tangkap tadi kepastian. Nah ini ada praktek land freezing Pak, yaitu yang saya tolak karena itu bukan hukum kita, itu diimpor dari hukumnya negara-negara persemakmuran common law. Nah, saya berikan ininya kalau di freeze itu ya itu melanggar hak. Sementara yang lebih tepat tadi undang-undang anti spekulasi, praktek spekulasi tanah. Nanti yang bisa dimunculkan di dalam undang-undang tentang hak milik itu. Jadi sudah ada larangan yang tegas selaras dengan amanah dari undang-undang pokok agraria itu sendiri. Jadi pihak-pihak yang tidak berkepentingan ya sudah jelas nanti. Jadi tidak bisa direkayasa by sistem sehingga eh, rakyat juga aman, terlindungi. Ya, kemudian para pelaku-pelaku usaha juga dengan semangat yang sama tentu akan juga terlindungi kemudahan usahanya. Apalagi kawasan wisata ini rentan kalau daerahnya tidak aman, ada praktek-praktek seperti itu. Ya tadi saya dengar juga story Tanjung Lesung sudah melakukan banyak hal untuk ya mengurai permasalahan-permasalahannya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Pur sebelum kita dengar Pak Made nanti insight-nya. Silakan Pak Pur kalau ada tanggapan. Cukup dulu mungkin Pak, nanti kalau ada Oh, baik, baik, baik Pak. Kalau begitu kita lanjutkan ke Pak Made Pria. Insight-nya juga sangat kita tunggu-tunggu nih. Pemirsa juga pasti tidak sabar setelah mendengarkan dari Pak Pur tadi. Insight yang lain ini pengalaman beliau di Bali yang memang senternya tourism di Indonesia. Silakan Pak Dr. Made Priyadarsana, silakan waktunya. Masih mute Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Suparjo, Ketua Program Studi Hukum Tata Bumi Universitas Indonesia. Yang saya hormati Pak Purnomo, Siswa Prastio, Ibu rekan saya, Bu Lisa Priandini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat sore, salam rahayu, sehat untuk kita semua. Jadi sangat menarik ya, klaster hukum tata bumi mengadakan dialog nasional berkaitan dengan pengembangan kawasan pariwisata pantai di hari ini.
Sebelumnya mungkin agak sedikit saya berkilas balik bagaimana pengembangan tanah desa. Saya menyampaikan berkaitan dengan satu simpul kecil di mana desa atau tanah yang dimiliki oleh desa adat bagi pengembangan pariwisata di pantai di Bali. Karena kalau kita tadi dengarkan apa yang menjadi penelitian Mbak Lisa di 3 wilayah, baik Mandalika, Tanjung Lesung, dan Bali, itu kan memang betul kawasannya memang berkaitan dengan pantai. Dan apa yang tadi disampaikan berkaitan dengan 3 hal yang ditemukan, satu berkaitan dengan regulasi, kemudian adanya sengketa lahan, tumpang tindih lahan, dan sebagainya, kemudian lemahnya posisi masyarakat di daerah pengembangan pariwisata selain di Bali ya, saya kira ada beberapa hal yang kemudian secara keseluruhan kemudian belum mencapai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hukum Pertanahan kita, UPH, keadilan sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengenal bahwa Bali itu kan bentangan luas pulaunya nggak banyak sebenarnya, nggak luas ya, hanya 5.780 km persegi. Kemudian bentangan pantainya itu hampir sekitar 633,38 km persegi. Nah, apa yang dihasilkan dari saya membaca angka pusat statistik ya, BPS itu tahun 2024 ada sekitar 593 hotel yang berdiri di Bali. Kemudian ada 541 sebenarnya ada di 2023 dan sebelumnya 598 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Parjo, kita melihat bahwa sepanjang pembangunan kawasan pariwisata yang mengambil pantai ya, karena memang eksotisme pariwisata kita di Bali atau di Indonesia itu kan ada 3 ya, sunset gitu istilahnya, sunset kemudian sunrise, dan ya dalam tanda petik termasuk dampak buruk di dalam itu kan bisa terjadi. Dia bilang 3S itu termasuk apakah dia masuk seksi seperti apa, karena itulah yang kemudian banyak bukan digandrungi ya, banyak diminati oleh penanaman modal, baik dia penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Nah, berkenaan dengan demikian, saya juga bisa mengkaji dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Lisa berkaitan dengan hasil penelitiannya. Kita lihat yang secara organitatoris ya, secara organisasi yang dikelola. Tadi kan disampaikan juga oleh Mbak Lisa ada di mana negara kurang berperan, itu kurang mengambil peran terhadap bagaimana perlindungan terhadap tanah-tanah masyarakat lokal yang kemudian dikembangkan menjadi kawasan pariwisata seperti apa yang tadi disampaikan juga oleh Pak Purnomo. Ada sengketa lahan ya di kawasan-kawasan tertentu di Tanjung Lesung yang kemudian syukur mudah-mudahan itu sudah bisa diselesaikan. Nah, tahun 74 sebenarnya kan secara pembebasan itu dilakukan pengembangan pariwisata secara organisasi yang sangat baik, pengelolaannya itu BTTC sebenarnya tahun 1974. Sebelumnya kita kan mengenal bahwa banyak sekali kawasan-kawasan pantai yang sudah dikembangkan terlebih dahulu oleh masyarakat lokal dan sebagainya. Kita melihat adalah Sanur terutama kan, Sanur, kemudian ada Kute, ada Tanah Lot, ada Jimbaran, ada Pecatu, kemudian juga ada Tulamben, ada Amet di Karangasem, ada Bondalem di Singaraja, ada Candidase di Karangasem. Perkembangan ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh
baik badan usaha milik negara seperti di BTDC Nusa Dua yang sekarang kita kenal dengan ITDC, yang kemudian juga ITDC ini yang mengembangkan apa yang kita dengar tadi adalah Mandalika, ya. Mandalika itu dikelola dan dikembangkan oleh ITDC yang berubah bentuk dari BTDC Nusa Dua kemudian mengembangkan ke Mandalika. Nah, perkembangan ini untuk di Bali terutama desa adat setelah diakui sebagai subjek hukum tanah itu menguasai, memang betul sangat melibatkan diri dan sangat terlibat terhadap pengembangan kawasan pariwisata yang secara ekonomi memberikan dampak yang tidak kecil terhadap kesejahteraan masyarakat desa adat, ya. Karena desa adat sangat diakui baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Karena berkaitan dengan adanya masyarakat hukum adat, adanya hukum adat, dan adanya bentangan tanah yang dimiliki dikuasai oleh masyarakat desa adat sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita lihat di Kute, kemudian data kita yang paling dekat lah. Nah, dari beberapa itu yang sangat terkonsentrasi lah pembangunan di kawasan pariwisata itu untuk pantai itu adalah di Bali Selatan yang kita kemudian dengan Sarbagita. Sarbagita itu kan ada Denpasar, kemudian Tabanan, Gianyar, dan Kabupaten Badung. Nah, kawasan-kawasan lain misalnya ada Bangli, ada Klungkung, ada Karangasem, Singaraja, dan Jemberane itu kurang, ya. Kurang. Nah, ini yang kemudian menjadi dampak perkembangan pariwisata seharusnya tidak hanya cukup di Bali Selatan, tapi juga harus ke Bali Utara. Nah, kalau kita mengatakan bahwa adanya regulasi pariwisata, kemudian adanya konflik pertanahan di dalam pengembangan kawasan pariwisata ini memang tidak bisa kita pungkiri, ya. Seperti apa yang mungkin kita baca, bagaimana tidak saja bukan hanya kawasan pariwisata, juga apa yang kita lihat dan kita dengar kemarin di mana konflik antara masyarakat desa, kelompok masyarakat dengan GWK. Jadi ada tanah jalur jalan yang kemudian ditutup oleh GWK, dan syukur sudah bisa ditengahi dengan duduk bersama baik oleh Gubernur Provinsi Bali maupun kabupaten kota dan desa. Nah, ini yang saya kira tidak bisa kita abaikan adanya beberapa dampak dari perkembangan pariwisata yang tidak menguntungkan masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa perkembangan pariwisata tidak sepenuhnya bisa kita katakan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dan apa yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Lisa, adanya kurang perhatian dan meminimalisir munculnya kerusakan ekologi. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Pur, Pak Parjo, dan Mbak Lisa, apa yang kemarin terjadi di September di Bali? Adanya banjir yang kemudian menggerus banyak sekali daerah-daerah di mana banjir Bali di September itu tidak pernah terjadi di hampir 60-70 tahun terakhir, itu nggak pernah terjadi. Nah, apa yang kemudian dilihat dan disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup bahwa terjadi peralihan lahan di das aliran sungai yang mungkin dari ujungnya bisa dari Payangan turun kemudian ke Ubud dan kemudian sampai ke Denpasar, karena Denpasar itu adalah hampir kawasan itu tengah kota itu adalah dibelah oleh sungai, anak sungai yang dari Ayung. Nah, begitu terjadi alih fungsi lahan yang begitu besar di kawasan-kawasan daerah aliran sungai itu kan sekarang ataupun nanti kan tinggal menunggu waktu, dan itulah sudah terjadi. Dan itu mengambil korban kurang lebih sekitar hampir 10-12 orang, yang sampai hari ini ada 3 orang di Badung, kemudian ada 2 orang kalau nggak salah belum diketemukan jenazahnya. Nah, ini yang saya kira harus juga menjadi perhatian kita semua. Pengembangan kawasan pariwisata tidak cukup hanya apa yang dihasilkan, tapi tidak kita memetakan tentang
ada pelanggaran-pelanggaran tata ruang yang dilakukan, yang ada pelanggaran tata ruang yang sepertinya ada pembiaran gitu. Karena apa? Karena mengejar tentang adanya peningkatan PAD, ada peningkatan pajak hotel restoran, dan ada penghasilan yang akan diterima oleh masyarakat desa misalnya seperti itu. Di mana seharusnya dengan peningkatan ekonomi pariwisata ini sangat banyak berdampak, berpengaruh terhadap banyak sektor, ya. Sektor ekonomi ini sangat besar, ya. Kontribusi terhadap 9 kebutuhan pokok ke hotel, tenaga kerja, kemudian macam-macam, itu sangat tinggi sekali. Dan suka ataupun tidak, Bali itu sudah hampir 80 atau 70% itu PAD-nya udah dihasilkan atau diharapkan memang dihasilkan dari pariwisata. Yang pajak-pajaknya memang seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur, hampir sekitar 100 sekian triliun ke pusat, tapi yang didistribusikan kembali kepada Bali itu tidak signifikan, sehingga ini yang bisa terjadi. Karena apa? Perputaran ekonominya tinggi di sini, tapi masuknya ke pusat. Nah, ini yang masih harus jadi diperjuangkan bersama-sama. Nah, paling tidak apa yang tadi menjadi bagian penelitian Mbak Lisa, itu harus juga dikaji. Pertama tadi saya menyampaikan berkaitan kerusakan ekologi apa yang berdampak terhadap pengembangan pariwisata pantai. Karena pantai ini kan hanya muara dia, ya, bukan hulunya. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, kan bisa kita juga baca di musim-musim angin barat, lihat sampah yang dihanyutkan ke Kute, kemudian ke Jimbaran, ke Canggu itu, luar biasa. Itu tidak bisa kita bisa pungkiri. Tidak sepenuhnya memang betul sampah laut itu tidak dihasilkan dari Bali, tapi memang dari hanyutan dari luar pulau. Tapi itulah yang terjadi. Nah, kenapa kalau sudah bisa kita tahu tentang hal itu akan musim-musimnya terjadi, tapi tetap tidak diantisipasi jauh hari? Ya. Yang kedua berkaitan dengan adanya kekhawatiran berkaitan dengan kekurangan sumber air baku tanah kita. Itu akan ada simbiose, saya kira, terjadinya alih fungsi lahan. Walaupun sekarang juga ada permen berkaitan permen, ya, berkaitan dengan LSD, lahan sawah yang dilindungi, itu juga terjadi implementasi dari Undang-Undang Tata Ruang, ya, yang kemudian dilakukan perubahan tata ruang Bali dengan Perda Tata Ruang nomor 2 tahun 2023 yang merupakan orientasi dari pembangunan Bali di 2023 sampai 2043. Tapi percepatan pembangunan dengan iming-iming yang begitu besar dari tingkat yang diperoleh dengan pengembangan pariwisata ini, kan seharusnya juga tidak memberikan ruang yang sangat terbuka dengan terjadi pelanggaran tata ruang. Yang berdampak tidak hari ini kita rasakan, tapi kan bisa terjadi kapan saja. Karena tidak kita lakukan ada proses pelestarian seperti apa yang dicantumkan di dalam Perda itu berkaitan dengan jiwa yang dibangun dari pembangunan Bali, ada Trihita Karana. Hubungan manusia, hubungan dengan alam, hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu tidak semata-mata hanya catatan di atas kertas, tapi bagaimana menjabarkannya di dalam detail tata ruang di kabupaten kota. Di Mandalika yang ada di NTB dan sebagainya itu kan banyak sekali, ada beberapa pulau, kemudian di Tanjung Lesung dia menjadi bagian dari Banten hari ini, ya, bukan Jawa Barat lagi, tapi Bali ini harus juga dikelola. Makanya apa yang sebenarnya sudah disampaikan itu harusnya menjadi pengelolaan satu pulau, one island, one management. Jadi jangan sampai ada kabupaten kota atau bupati membangun atau memberikan izin membangun pengembangan kawasan pariwisata pantai tanpa memperhitungkan dampak kabupaten kota lainnya. Ini satu pulau dia. Bali Selatan aja maju di sini kan bisa miring dia istilahnya. Artinya tidak sepenuhnya bahwa Bali itu dibaca dalam
dalam pembangunan yang sangat parsial. Nah, itu yang kemudian saya juga bisa mengatakan bagaimana Bali itu atau di daerah kawasan pariwisata dibangun adanya paradok ya, adanya benturan juga antara modernisasi kapitalisme terhadap bagaimana tradisional terhadap lokal genius ini selalu juga harus menjadi perhatian semua. Stakeholder harus begitu. Karena apa? Pembangunan pariwisata Bali kan ada dia bangun adalah karena budaya lokalnya, bukan karena semata-mata bagaimana hotel dan sebagainya didirikan kalau dia tidak dijiwai oleh semangat yang dibangun bersama-sama oleh baik oleh penanaman modal dengan masyarakat Bali. Saya kira demikian. Tambahannya sebagai bagian yang tadi mudah-mudahan ini memperkaya dari penelitian yang Mbak Lisa lakukan, sehingga apa yang memang betul menjadi dampak yang bisa dibaca tadi, adanya kelemahan dari partisipasi masyarakat, tidak adanya peran negara yang mengatur secara baik, pengawasan, pemanfaatan, kemudian juga jangan sampai ada pembiaran atau pengabaian terhadap kepentingan-kepentingan semua. Sehingga dengan demikian pembangunan itu tidak saja menguntungkan bagi penanaman modal, tapi juga memberikan rasa dan nilai keadilan sebagaimana yang kita cita-citakan bersama, yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang pertanahan kita. Saya kira demikian tambahan Pak Ketua, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Pak Made. Nah ini insight-nya dapat lagi, tapi persis sebenarnya hikmah ya, lesson learning dari peristiwa belakangan terjadi di Bali itu sesungguhnya ya bahwa perspektif tata bumi itu adalah harmoni ya. Isinya bumi itu cuma dua ya, manusia dengan eh, faktor-faktor ekologis itu tadi. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta ini dalam sebuah harmoni. Nah, dalam dinamika yang terjadi seperti itu, nah tentu tadi satu simpul yang dikeluarkan Undang-Undang Bulisa itu bagaimana ini peran negara ini sebagai pengemban amanah. Kalau di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu menguasai negara ini bagaimana negara dengan kebijakan-kebijakannya, pengaturan sektor hukum pertanahan ini dalam banyak hal saya kira yang intinya sama. Kemarin saya dialog internasional dengan dua kolega saya dari Profesor Thomas Luther dari Melbourne dan dari Selandia Baru pun mereka memahami eh, traditional value itu tadi, harmoni tadi. Jadi ini sebenarnya bahwa hukum itu harus menjadi sarana untuk mempertahankan harmoni itu. Jadi Bali terutama ya ini kemarin lesson learning dari tatanan alamnya, dari ekologisnya. Sementara tatanan sosialnya sudah banyak ya expose over tourism juga di Bali. Nah ini yang saya pelajari, saya Siapa sempat yang bahas. mungkin sedikit Pak Ketua. Iya Kan itu ada Pak, juga teman-teman juga mengatakan kalau dia over tourism jangan sampai tourism kill tourism gitu loh. Ya sebagian betul. bisa juga menjadi daya tarik pariwisata, tapi diarahkan ke selatan, ke utara juga memang agak sulit karena apakah infrastruktur, kemudian dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga memang pengembangan pariwisata oleh penanaman modal kan dia orientasinya memang bisnis, untung. Ya, Nah, oleh karena itu seperti apa yang Pak Pur ya Pak Purnomo untuk pengembangan kawasan pariwisata di Tanjung Lesung itu kan harus negara yang turun gitu loh. ya, ya. Negara yang membuka ruang dulu gitu. Saya kira itu benar-benar merah penting kita hari ini. Jadi bagaimana Pak Pur juga tadi secara eksplisit dan implisit sebenarnya menyampaikan itu gitu ya. Dari unek-unek juga tadi dari Pak Pur itu tentu dalam perspektif kita hukum agraria ini pun betul karena yang peran aktornya ini adalah negara sebagai kalau bahasanya Prof Budi itu sebagai petugasnya bangsa Indonesia. Makanya pasal 1 itu hak bangsa Indonesia, next pasal 2 hak menguasai negara. Jadi bangsa Indonesia kita ini mendelegasikan kepada negara.
Yang saya juga mengkritik fundamental adalah kebijakan itu langsung meloncat ke teknis, Pak Pur dan Pak Made, Bu Lisa ya. Jadi teknis. Jadi bagaimana menerjemahkan tata harmoni manusia dengan alam semesta, unsur-unsur bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alamnya itu yang kemudian eh, berupa kekosongan karena kemudian langsung bicara teknis. Nah ini yang saya suarakan dalam mengembangkan hukum tata bumi di Fakultas Hukum UI ini nanti justru menjadi celah kita bersama untuk melakukan riset ya dengan dialog seperti ini kita mendengar dari pelaku usaha di lapangan Pak Purnomo, periset seperti Bu Lisa, atau Pak Made sebagai praktisi dan juga akademisi di Bali yang sudah seperti itu ya. Sementara ya tadi ini juga terjadi kemarin dalam dialog saya itu jangan sampai agriculture destroy agriculture ketika terganggu tata keseimbangan harmoninya. Hasan ini juga muncul tadi Pak Made mengatakan itu. Yang dulu juga saya pelajari ketika menulis tesis itu ada di kalangan eh, praktisi atau di kalangan teoritisi turisme itu sendiri muncul itu. Don't be that tourism destroy tourism itself. Ya, ini sama tata harmoni ini kemarin juga muncul itu. Jadi kita bicara faktor-faktor ini. Nah inilah harusnya menginspirasi nantinya ya. Kita akademisi dulu Pak. Ini juga saya menggugat peran akademisi. Bagaimana menyadari itu? Karena kalau enggak kita nggak bisa juga menyalahkan yang di luar sana. Para praktisi di birokrasi maupun praktisi di lapangan dengan segala pengalaman yang menjadi unek-unek tadi. Saya kira demikian Pak Made. Terima kasih. Mungkin sebelum kita Iya, dengar lagi dari Pak Pur, Bu Lisa mungkin mau memberikan responnya dari sharing insight dari Pak Pur dan Pak Made Priya tadi. Bu Lisa mungkin silahkan. Oke, terima kasih Pak Panjo, Pak Ketua. Jadi permasalahan yang ada dari Tanjung Lesung dan Bali itu kan pada dasarnya hampir sama ya Pak ya untuk kepemilikan tanah. Nah ini menjadi dasar pemikiran riset saya. Jadi bagaimana sih tanah itu dimiliki investor-investor itu memiliki tanah itu secara aman. Jadi mereka memiliki tidak ada lagi gugatan-gugatan dari masyarakat dan masyarakat pun dengan mereka mengalihkan ke investor, tingkat kehidupan mereka itu bisa bisa meningkat dengan pengertian investor merangkul ya, mungkin memberi pekerjaan atau ikut masuk ke dalam bisnis mungkin itu. Jadi itu mungkin menekan permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Karena mungkin kan selama ini dengan investor mungkin di Tanjung Lesung atau di Bali banyak kecemburuan-kecemburuan dari masyarakat-masyarakat setempat. Mungkin itu aja sih Pak, nanti akan coba masukan-masukan ini mudah-mudahan bisa menghasilkan suatu riset yang baik ya. Terima kasih Pak Pur, terima kasih Pak Made. Baik, Bu Lisa. sama-sama. Mungkin sebelum closing nih Pak Pur mungkin mau menyampaikan komentarnya dulu sebelum closing statementnya nanti saya minta. Silakan Pak Pur ngomong. Betul Pak, memang tadi juga yang pengalaman di Bali Pak, eh, ujung-ujungnya memang daerah itu diperlukan satu tata ruang yang penataan yang apa eh, disiplin, konsisten dan apa eh, apa penetapan untuk law-nya itu tegas, jelas gitu ya. Jadi tidak Si itu gimana kabarnya? tidak sembarangan tata ruang ini misalnya berubah sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara satu daerah dengan daerah lain sehingga tadi mengakibatkan banjir atau misalnya daerah yang sudah ditetapkan untuk industri pariwisata yang bisa muncul pertumbuhan itu jangan sampai justru merusak lingkungan misalnya area mangrove atau pantai-pantai yang
justru harusnya lebih banyak dikonservasi atau tempat-tempat justru untuk nelayan gitu ya. Nah ini yang memang perlu satu ketegasan dari penerapan tata ruang wilayah dan kemudian juga peran berbagai sektor di pemerintah gitu. Tentunya dengan dukungan dari akademisi dari awalnya gitu ya. Sehingga bisa lebih komprehensif dan melihatnya dari view yang lebih besar lagi. Jadi tidak hanya satu sektor. Nah, ini tentunya akan menyebabkan tadi para pelaku usaha bisa lebih punya kepastian untuk bagaimana menanamkan modalnya, memberi dampak dan konsentrasi yang jelas gitu. Jadi tidak hanya melakukan tadi seperti pengalaman di Tanjung Lesung, banyak justru harusnya energinya digunakan untuk membangun, kemudian mengembangkan daerah itu sehingga bisa terwujud. Tapi ini banyak rongrongan-rongrongan dari sengketa-sengketa lahan yang ada di kawasan itu dan ketidaksesuaian tata ruang di sekitarnya gitu. Jadi misalnya sudah didesain ini sebagai kawasan pariwisata, di sebelahnya muncul tambak, muncul yang lain. Jadi untuk pencemaran lautnya juga jadi semakin berisiko gitu ya. Juga sungai-sungai yang ada di sekitarnya tidak dilakukan penataan dengan baik sehingga pembangunan di hilirnya jadi masif dan ini mengakibatkan sampah-sampah masuk dari sungai masuk ke laut juga. Nah ini yang kami coba harapkan ini juga menjadi satu pencermatan dari Bu Lisa, Pak Parjo sebagai Pak akademisi untuk bisa dalam ya kita mungkin dengan podcast ini juga bisa berbagi sedikit lah mengingatkan semua tim yang bukan cuma pemerintah, akademisi, tapi juga kami sebagai pelaku-pelaku usaha untuk bisa melakukan prinsip-prinsip pengembangan pembangunan yang berkelanjutan dan memang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat di daerah tersebut yang kita kembangkan. Demikian Bapak Jo. Baik, terima kasih Pak Pur. Pak Made Priya mungkin mau menambahkan sebelum closing. Boleh, boleh Pak. Yang sekarang memang tidak kita mengatakan bahwa bagaimana pengembangan karena sekarang hidup masyarakat Bali itu kan hampir 70% ya. Saya tidak mengatakan apakah dia lebih atau kurang, tapi paling tidak sekarang terjadi ada paradok ya. Apakah kita akan selalu akan mempertahankan tradisi dan modernisitas yang ada sekarang kan. Sehingga apakah kultur kebudayaan yang selama ini diluhung yang kita warisin dari para leluhur akan mulai tergerus atau tidak. Karena pariwisata ini sudah sangat masif dia dikembangkan di Bali sehingga tadi yang bisa terjadi adalah sekarang kan ada kemacetan, kemudian ada sampah, kemudian ada kriminalisasi yang ditimbulkan itu nggak kecil. Dia berdampak tidak saja keluar tapi juga ke dalam. Sehingga kalaupun ada karena banyaknya orang asing dan banyaknya penanaman modal asing, sampai expose terhadap misalnya dianggap jarum jatuh aja udah bisa dipublish sekarang media sosial begitu kuat dan cepatnya. Nah Bali memang kalau kita mengatakan tradisional versus modernisitas yang sekarang terjadi itu tidak pernah usai ditulis. Ya, apa saja berkaitan dengan Bali. Nah, Bali tradisional masih memang betul kita masih mempertahankan ada pura, kemudian ada sawah dan Balai Banjar di mana tempat doa, seni dan adat
terpaut erat dengan bumi dan langit, sehingga apa yang kita podcastkan dengan tata bumi ini sangat betul, sangat bagus gitu. Nah, bunyi gamelan ini kan mengalun juga dupa, kemudian menggul dan upacara mengikat manusia dengan leluhurnya, mengikat dengan Tuhannya, Sang Yang Widi Wasa kalau kita mengatakan demikian. Nah, di sisi lain memang Bali modern ini hadir di dalam gemerlapnya lampu villa, kafe, kemudian yang penuh dengan turis, yang kadang sulit juga diawasi, dipantau oleh kebijakan dan pengaturan oleh negara, oleh pemerintah Bali. Karena banyak sekali kompleksitas yang di mana mereka terlindungi, di cover oleh hukum adat, oleh masyarakat adatnya sendiri. Jadi ada sedikit keraguan dari pemerintah daerah begitu masuk, kalaupun terjadi apa yang kita kenal dengan bukan persoalan pembiaran kemudian terjadi, karena ada keuntungan yang diterima oleh desa, tapi yang berpengaruh terhadap kerusakan ekologi tadi, kemudian terjadinya kecerabutan beberapa elemen unsur kebudayaan masyarakat. Nah, ini yang harus negara harus hadir, karena apa, keduanya tidak saling meniadakan antara perkembangan modernisitas dengan tradisi yang dipertahankan, karena ada kebudayaan di situ. Karena pariwisata budaya sangat besar berpengaruh terhadap pengembangan tourism ini. Nah, ini kan harusnya saling melengkapi, karena Bali lama sebenarnya kan ini dijaga dengan akar budaya yang sangat kental, sangat kuat. Sedangkan di satu sisi Bali modern ini kan tumbuh dia, berkembang dia. Nah, ini yang saya kira keduanya harus saling menguntungkan, tidak saling meniadakan. Walaupun kita melihat bahwa Bali ini kan modernisitas kan merayakan sebenarnya masa lalu apa yang kemudian yang dijual kepada turis di dalam pengembangan pariwisata. Sehingga dengan demikian Bali modern ke depan, termasuk pengembangan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lisa di dalam penelitiannya, Mandalika ini kan sangat tidak melibatkan masyarakat lokal secara langsung, tidak mendapatkan dampak ekonominya, di mana juga sampai hari ini juga masih ada mungkin 1-2 kawasan ataupun di beberapa kawasan itu yang di Mandalika yang belum dibayar pembebasan lahannya, itu kan menjadi. Nah, ini yang sebenarnya yang justru dijaga dan sangat sangat dihindari untuk Bali, karena dengan demikian itu akan berpengaruh seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pur. Jangan sampai justru kalau terjadi konflik antara pengembangan kawasan pariwisata dan masyarakat lokalnya, itu sangat sangat tidak elok bagi cermin tentang keamanan yang bisa ditanamkan atau diperoleh oleh penanaman modal di bidang pariwisata. Nah, kalau kita lihat dari hal itu, saya kira Bali atau di pengembangan kawasan pariwisata harus bisa bertahan di dalam pengembangan dan modernitas yang ada. Ya, modernisasi memang sangat sulit kita bendung. Kita keniscayaan suatu modernisasi yang kita hindari. Kemajuan transportasi, teknologi digitalisasi dan sebagainya ini kan sangat sangat sulit kita hindari. Sekarang banyak. Nah, sekarang sejauh mana sekarang kebijakan yang satu ya, kalau regulasi yang akan diupayakan, keterlibatan generasi muda, keterlibatan masyarakat di dalam proses pengembangan pariwisata, sehingga dampak ekonominya, pengurangan atau meminimalisir adanya dampak kerusakan ekologi yang sangat kita bisa hindari, sehingga jangan sampai ada tata ruang yang kemudian dilakukan perubahan, bukan berarti untuk menata dengan lebih baik. Jangan sampai muncul ada stigma bahwa tata ruang yang dilakukan menjadi tata uang, yang menghancurkan baik dari segi ekologis dan perkembangan pariwisata yang justru kita inginkan akan memberikan dampak pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh stakeholder masyarakat kita. Saya kira demikian tambahannya, Pak. Terima kasih Pak Made, ini pansnya dapat nih tadi ya, kata tata ruang jangan jadi tata uang. Nah, ini nanti saya jadikan bahan closing saya nanti. Namun sekarang kita di fase closing, singkat saja saya minta ya dari Bu Lisa dulu sebagai periset, kata-kata penutupnya
sebelum kita akhiri? Silakan Bu Lisa, singkat saja. Terima kasih Pak Parjo, Pak Ketua. Eh, Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Pak Made dan Pak Pur untuk dapat memberi masukan dan saran untuk riset yang sedang saya jalani ini. Mudah-mudahan apa hasil riset yang sedang saya lakukan ini bisa bermanfaat ya Pak ya, terutama untuk meningkatkan hukum tata bumi ini biar ada keselarasan antara masyarakat dengan tanah yang ada. Saya rasa itu, Pak. Mudah-mudahan lebih bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kehidupan ke depannya. Baik, terima kasih Bu Lisa. Berikut closing dari Pak Purnomo. Silakan Pak. Terima kasih Pak Suparjo, Bu Lisa, Pak Made, Pria. Jadi memang pembangunan pariwisata tanpa eh, melibatkan masyarakat itu yang akan jadi dan apa Tematikannya aja. kurang Sistem memberikan dampak yang berkesinambungan, berkelanjutan. Itu kan bukan buku Jadi memang sangat penting keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan tapi memang harus tadi peranan dari tata ruang yang jelas dan bukan menjadi tata uang karena tadi bukan ya. buat ini ya, komersil, Jadi buat pengetahuan. satu sangat strategis dan memberikan kepastian hukum yang lebih Karena baik terlalu, emang harus ada masyarakat, editor, ya. investor maupun para pelaku usaha yang lain. Demikian, Pak. Baik, Pak Pur, terima kasih. Yang terakhir closing singkat dari Pak Made Priyadarsana. Ya, terima kasih Pak. Saya hanya menyampaikan bahwa apa yang kita ingin kembangkan di kawasan tentang pariwisata pantai ini harus tetap mengacu kepada rencana tata kelola dan detail tata ruang yang sudah diputuskan, yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, komponen unsur pariwisata dan masyarakat desa adat atau desa, ya. Sehingga dengan demikian bahwa hukum apabila terjadi pelanggaran itu tidak dibiarkan atau tidak ada pembiaran. Harus ada penegakan tentang perda tata ruang yang dengan ketat. Maka bukan hanya tanah itu jangan sampai kita kehilangan tempat kita berpijak, gitu. Masyarakat tidak kehilangan tempatnya dalam proses pengembangan dan tidak saja semata-mata untuk mendapatkan feedback dari keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan tentang keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan lingkungannya. Sehingga dengan demikian pengembangan pariwisata yang kita harapkan berdampak sangat besar itulah memberikan baik keadilan secara ekologis juga keadilan secara sosial, ekonomi. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih Pak Made. Nah, ini saya sampaikan closing saya dari dialog kita hari ini. Ya berangkat dari tata harmoni yang menjadi ruhnya perspektif hukum tata bumi ini, saya kira juga relevan dalam pembicaraan kita mengenai pengembangan kawasan pariwisata pantai ini. Karena intinya harmoni tata kehidupan di bumi ini antara manusia dan segala yang ada di bumi ini yang sudah ada ketetapan harmoninya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tentunya menarik untuk dikaji. Nanti Bu Lisa tentunya dengan penuh semangat akan melaksanakan penulisannya hingga selesai dan memberi pencerahan bagi banyak pihak. Dan
sisi berlebihan, penyimpangan dari tata keseimbangan hari ini, kita sudah diberi tontonan besar di dunia ini. Bagaimana memberhalakan sesuatu itu tidak baik. Kemajuan teknologi, kemajuan peradaban yang disalahgunakan. Hari ini kita melihat tontonan gejolak di luar sana. Ketika manusia sudah merasa maha benar dan dia mengabaikan kekuasaan Tuhan dengan tatanan harmoninya, maka jadilah krisis besar abad ini. Jadi kita bisa memberikan lesson learning dari dialog kita ini bahwa marilah kita berpikir, marilah kita merumuskan sesuatu, marilah kita melakukan sesuatu dalam aktivitas kita, tapi tentunya apa yang menjadi kehebatan kita tidak menjauhkan kita dari kodrat tatanan harmoni yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan demikian yang ada hanya berkah, anugerah, dan menjauhkan kita dari banyak persoalan ekologis, bencana alam maupun secara sosial. Saya kira demikian, pemirsa, kita akhiri dialog kita hari ini dengan ucapan dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Bu Lisa, Pak Purnomo, Pak Madyopriya. Mudah-mudahan akan ada kelanjutannya lagi dalam eh, aktivitas kita yang menjadi concern kita bersama untuk membicarakan banyak hal demi kemajuan bumi, bangsa, dan negara ini. Terima kasih semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua sehat dalam menjalankan amanah tugas kita masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri podcast ini.